Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Arga. Tentunya di podcast kesayangan kita, podcast Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Nah, di episode 2 kali ini kita akan mengangkat tema tentang trauma healing pertolongan pertama pada pasca bencana. Tentunya saya sudah bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Langsung saja kita sapa Bapak Dr. Ganif. Gimana Pak kabarnya Pak? Kabarnya sehat walafiat. Gimana ini tadi hari ini ada kesibukan apa ini Pak? Ya, hari ini tadi ada kegiatan berkaitan dengan kegiatan PMI, koordinasi untuk pendirian unit transfusi darah di PMI Kota Batu. Oke, jadi Pak Ganif ini kan sebagai Ketua Rescue Bela Negara Kota Malang ya? 100 biji nih Mas. Itu apa ya Pak ya? Prokernya mungkin. Proker dari Rescue Bela Negara Kota Malang ini kira-kira apa sih Pak? Rescue Bela Negara itu kan berdirinya ada pemikiran begini. Saya dulu kan dididik Kementerian Pertahanan untuk mengikuti bela negara. Setelah mengikuti pendidikan, kader maupun pelatih, maka harus ada implementasinya. Sehingga saya membentuk Rescue Bela Negara Malang Raya. Ini dasar pemikirannya. Nah, kalau kita bicara tentang program kerja Rescue Bela Negara, itu pasti berorientasi pada kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk bencana dan musibah-musibah lain. Jadi lebih ke ini komunitas sosial nih Pak ya, kalau bisa dibilang, atau sebuah apa ini, lembaga, asosiasi atau gimana? Ini adalah komunitas sosial. Komunitas sosial nih Jadi Pak. siapapun boleh sebagai bentuk rela berkorban untuk bangsa negara. Oke. Berbakti kepada masyarakat, terutama yang terkait dengan bencana atau musibah-musibah lain. Oke, kalau kita bicara musibah atau penanganan bencana kan tuh pasti multidisiplin ilmu yang ada di sana ya. Berarti tentunya anggota dari Rescue Bela Negara ini juga dari bermacam-macam profesi mungkin. Oh iya Pak Ganif ya? Kalau di Rescue Bela Negara itu kan sistemnya adalah terbuka. Karena rescue itu kan kegiatan menolong, harus berangkatnya dari hati atau niat. Siapapun sebetulnya boleh menjadi anggota Rescue Bela Negara, sehingga tidak terbatas dari aspek pendidikan maupun dari aspek sosial ekonomi. Tetapi saya melihat bahwa teman-teman relawan itu justru yang peduli itu justru dari sosial ekonomi ke bawah. Daripada sosial ekonomi yang ke atas, tingkat kepeduliannya lebih besar, responsif gitu ya, kalau teman-teman yang ada di relawan. Menarik. Mungkin karena mereka relate gitu ya, jadi empatinya tinggi mungkin ya Pak Ganif ya? Ya kepeduliannya memang tinggi. Kepeduliannya tinggi. Orang-orang sosial ekonomi ke bawah itu, menengah ke bawah itu sosialnya tinggi. Walaupun dari ekonomi kurang, tapi pedulinya tinggi itu. Tapi di satu sisi kita juga membutuhkan support dari yang ekonomi ke atas untuk secara finansial mungkin ya. Karena kan untuk pertolongan pertama kita nggak cuman membutuhkan tenaga, mungkin juga sumbangsinya juga ada kayak logistik dan lain-lain mungkin ya Pak Ganif ya. Ya, kalau pada saat kita ini ada musibah bencana maupun musibah lain, itu sebetulnya kan sudah ada penanggung jawabnya. Contoh misalkan kalau itu kaitan dengan musibah misalkan, orang hanyut di sungai, kecelakaan lalu lintas massal, maka kita sudah tahu siapa leading sektornya. Berarti leading sektornya ada Badan SAR nasional, sehingga untuk operasional paling tidak logistiknya itu sudah bisa dipenuhi. Demikian pula kalau misalkan itu bencana, berarti sesuai dengan hierarkisnya bisa di BPD di mana tempat kejadian itu terjadi. Sehingga sebetulnya kita tidak terlalu memikirkan berkaitan dengan logistik atau makan, tapi kita hanya butuh untuk transportasi dari sekretariat sampai dengan titik di mana terjadi musibah. Oke, jadi sahabat chat Polkesma ini kayaknya rescue ini lebih butuh transportasinya karena mungkin sudah ada link untuk ke BPBD, ke link leading sektor tadi yang dibilang sama Pak Ganif tentunya. Ngomong-ngomong tentang bencana juga nih.
kan pasti korban itu kan mengalami shock atau trauma ya Pak ya, biasanya kejadian pasca bencana. Mungkin yang dilakukan seorang Pak Ghanif sebagai ketua tadi, bentuk memberikan trauma healingnya itu seperti apa Pak? Kalau kita bicara tentang bencana, kalau itu di kesehatan itu kan krisis kesehatan. Krisis kesehatan itu kan rangkaian peristiwa yang sebetulnya sifatnya adalah mendadak dan berdampak pada orang atau individu, berdampak pada kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita bicara tentang musibah atau bencana, sebetulnya dampaknya ya sangat luar biasa, karena bencana itu berdampak pada fisik, pada sosial, pada ekonomi, termasuk kaitan dengan aspek psikologis. Nah, tadi yang disampaikan dampak kaitan dengan psikologis. Dampak psikologis bencana itu sangat luar biasa dampaknya. Karena orang itu begitu ada bencana, maka yang muncul ada ketakutan, ada kecemasan, kemudian juga bisa depresi. Kalau saya bisa memberikan contoh, pada saat saya melakukan kegiatan bencana di Aceh selama 2 minggu, itu memunculkan trauma. Itu yang muncul adalah gangguan aspek psikologis, itu halusinasi. Sehingga masyarakat itu merasa bahwa mendengar suara-suara ombak, walaupun itu tidak ada. Ini yang tsunami ini ya Pak ya? Yang tsunami, waktu contoh tsunami gitu ya. 2006. 2006. 2006, oke. Kemudian yang kedua itu anak depresi. Saya mencontohkan pada saat di Aceh itu dia ada luka katakanlah misalkan 5 cm dalam lebarnya, panjangnya 5 cm, kemudian dalamnya 1 cm. Jadi dia kalau melihat tatapan matanya seperti kosong. Walaupun itu tanpa dianestesi, kita hekting, dijahit itu dia merasa tidak sakit. Nah, itu yang muncul pada saat itu terjadi bencana. Nah, saya mencontohkan kemarin pada saat di Semeru gitu ya. Nah, Semeru itu sebetulnya erupsi sudah sering terjadi. Tetapi begitu kita wawancara dengan salah satu anggota keluarga, dia mengatakan bahwa pada erupsi tahun ini yang saya takut gitu. Karena apa? Tanpa ada suara tiba-tiba ada apa itu semacam ada banjir bandang kan gitu ya, dan luapan api. Nah, itu yang menimbulkan ketakutan gitu untuk bisa kembali. Nah, ini kan salah satu contoh kasus-kasus yang sudah pernah saya kunjungi, termasuk Gunung Kelut ya, itu Mas. Oke, baik. Tadi kan Pak Ghanif menjelaskan banyak sekali, kayak orang takut dengar suara ombak, kemudian orang pandangannya kosong. Trauma healing, bentuk trauma healingnya sendiri itu yang diberikan oleh Pak Ghanif apa Pak? Untuk treatmentnya sendirinya? Ya, pada saat kita ini ada bencana itu kan ada beberapa tahapan kan, atau krisis kesehatan. Jadi mulai dari pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan pasca bencana. Nah, itu memang kewajiban pemerintah yang menentukan bahwa ini bencana tingkat lokal, regional, dan seterusnya. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa pada saat kita ini begitu ada bencana, maka kita perlu melakukan asesmen. Ya, kalau di kesehatan itu ada yang disebut dengan rapid health assessment. Bagaimana kita melakukan pengkajian cepat. Lah, harus dikaji dulu baru kita bisa memberikan intervensi. Nah, pengkajian itu bisa saja pada saat kita melakukan pengkajian itu dengan wawancara kan gitu. Wawancara bisa terbuka, bisa wawancara sifatnya adalah tertutup. Lah, itu bagian dari bagaimana supaya kita punya data bahwa menentukan bahwa seseorang ini mengalami kecemasan, mengalami depresi, atau psikosomatis gitu. Psikosomatis. Iya. Jadi harus dikaji dulu, diasesmen dulu, baru kita bisa memberikan intervensi. Tentu ada beberapa trik yang harus dilakukan pada saat kita ini melakukan pengkajian atau asesmen. Mungkin untuk, tapi siapa yang berhak untuk memberikan treatment terkait trauma healing ini? Apakah harus tenaga, misalnya ini kan katanya dengan psikologi, atau dari psikolog atau psikiater atau tenaga promkes itu bisa Pak, atau tenaga kesehatan yang lain mungkin? Ya, kalau kita bicara tentang coupling, karena ini berkaitan dengan aspek psikologis, maka ya bisa saja tim ya. Artinya ada dokter spesialis jiwa, kemudian ada psikolog, kemudian juga ada perawat kan gitu ya. Kemudian ada tenaga promotor kesehatan. Saya menyampaikan ini
Misalkan kalau perawat itu ada yang mempunyai minat khusus untuk keperawatan jiwa. Ya, perawat jiwa. Saya kira perawat jiwa ini bisa karena dia dibekali dengan mata kuliah tentang perawatan jiwa, di mana di situ kaitan dengan intervensi keperawatan, sehingga menurut saya bisa menjadi satu tim di dalam krisis kesehatan akibat bencana, terutama dari aspek psikologis atau dari aspek sosial. Demikian pula juga menurut saya tenaga promotor kesehatan. Tenaga promotor kesehatan itu kan tugas yang utama adalah bagaimana melakukan upaya-upaya meningkatkan kesehatan mental sosial. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mencegah supaya dia tidak mengalami gangguan psikososial. Karena bencana itu kan tadi saya sampaikan aspek psikologis, aspek sosial itu nampak gitu. Oke. Di mana kita bisa tahu? Contoh misalkan pada saat saya di bencana Gunung Kelut gitu ya, saya itu melakukan evakuasi di daerah Ngantang gitu ya. Dalam satu keluarga ada yang kita evakuasi itu di Gor Ganesha Batu, yang satu itu ada di SMK di Pujon. Nah ini kan kaitannya dengan gangguan sosial. Yang muncul adalah dia kecemasan, apakah keluarga saya ini meninggal, ya, apakah keluarga saya masih hidup, kalau masih hidup saya harus bagaimana. Sehingga ada upaya-upaya bagaimana misalkan mencari keluarga yang hilang atau mempertemukan kalau itu memang sudah ketemu. Nah itu bagian dari upaya memberikan intervensi agar korban bencana itu mengalami sehat jiwa. Ya berarti dia merasa nyaman karena sudah bersama keluarga. Bagaimana menyatukan keluarga yang hilang atau yang terpisah. Itu juga bagian dari upaya-upaya untuk trauma healing. Iya. Oke, dari ini yang saya penasaran nih sebenarnya. Dari kata healing sendiri itu ya Pak. Healing itu sekarang sering dipakai sama anak-anak Gen Z Pak. Mungkin mahasiswanya Pak Ganif gitu sering ngomong istilah healing. Dikasih ujian setelah UTS ngomong healing, pergi ke Bali, ke Ubud gitu, atau diputus pacar butuh healing dan lain-lain. Sebenarnya makna dari healing sendiri itu apa sih Pak Ganif? Ya, kalau perlu ya mungkin ini perlu dicari terminologinya gitu. Tapi kalau kita memang ini lagi trending topik gitu, semua orang butuh healing. Iya, healing sering kan begitu ya. Iya, sering Ya. diomongin gitu hari Ya. saat-saat ini. Ya, kalau menurut pendapat saya ini kan healing itu bagaimana kita menjadi sehat kan gitu ya. Iya. Sehingga perlu beberapa upaya. Nah, apa yang dilakukan sebetulnya pada saat kita ke Bali ya. Iya. Kita misalkan ke sungai ya, kita ke hutan itu kan bagian dari healing gitu ya. Bagaimana kita menjadi sehat jiwa menurut saya. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan kegiatan yang sifatnya rekreasi, maka itu juga bagian upaya untuk sehat jiwa. Kan kita bersenang-senang itu mengurangi dari kaitannya dengan stres kan gitu ya. Walaupun stres itu juga penting bagi setiap orang agar kita ini tetap bisa berkreasi ya, Iya, bisa menyelesaikan persoalan sehingga kita ini menjadi kalau di bencana itu menjadi orang yang tangguh. Kalau kita bicara tentang tangguh itu sementara kan ada TNI dan Polri. Kenapa kok dia tangguh? Karena dia memang terus berlatih gitu ya. Secara fisik ini. Ya, secara fisik dan mental Dan mental juga. Iya. Karena yang dihadapi adalah massa. Polisi itu kan yang dihadapi massa sehingga dia dengan kasus apapun ya dia akan bisa memberikan solusi karena dia sebetulnya dari aspek mentalnya terlatih gitu. Baik. Makanya kalau di kepolisian ada yang disebut dengan Babin Kamtipmas. Kalau kita lihat misalkan apa yang dilakukan teman-teman yang di Polri, ya itu tingkat kematangan emosinya bagus itu. Nah itu yang harus kita contoh. Siap, ya. siap. Menarik sekali Pak Ganif tadi menyebutkan bahwa TNI Polri itu kan mempunyai fisik dan mental yang kuat gitu. Kalau kita sendiri yang tahu kan cara melatih fisik itu jelas lah, mereka lari, jogging, kemudian aktivitas fisik yang lain, olahraga. Nah ini yang untuk teman-teman Sobat Sehat Polkesmas semua, bagaimana kira-kira untuk membentuk mental ini Pak Ganif? Karena tadi kan kaitannya nggak cukup nih fisik kuat nih, tapi juga fisik dan mentalnya harus kuat gitu. Jadi untuk membentuk mentalnya itu seperti apa?
biar kita punya mental yang kuat sama kayak TNI dan Polri kita? Ya, kalau kita bicara tentang ketangguhan terhadap bencana, ya supaya mental fisiknya bagus, ya dia harus terlatih. Ya, bagaimana caranya? Ya, kalau di bencana itu kalau kita mau melatih, ya berarti kegiatannya adalah pada pra bencana. Bagaimana kita melatih secara fisik, kemudian bagaimana melatih secara mental. Mental itu kan kalau saya mencontohkan, apakah dia tangguh apa tidak saya mencontohkan. Misalkan kalau ada musibah, kita tidak tahu bahwa terjadi musibah itu bisa di darat, bisa di air, bisa di ketinggian. Benar. Nah, ini yang harus dilatihkan. Bagaimana misalkan pada saat itu ada tsunami, kan dia harus dilatih, yang disebut dengan simulasi atau gladi lapang. Simulasi. Iya, dari dia dilatih. Begitu ada tsunami, apa yang dia harus lakukan? Berarti kan dia harus lari di ketinggian. Nah, kalau tidak terlatih, maka tingkat kecemasannya tinggi. Harapannya dengan sering berlatih itu, maka dia akan tangguh, baik secara fisik maupun emosi. Contoh lagi misalkan, pada saat misalkan ada gempa, ya, kemudian posisi kita itu ada di ketinggian. Bagaimana kita berupaya kalau kita sebagai orang yang terlatih, maka sebetulnya kita tidak akan punya tingkat kecemasannya itu sudah bagus gitu. Saya mencontohkan pada saat saya di Aceh, itu saya berada di lantai 2. Bahkan kalau kita bicara tentang getaran, itu hampir tiap menit, tiap detik itu. Nah, orang yang tidak terlatih pada saat itu ada anggota DPR, begitu ada getaran dia lari. Gitu. Takut. Karena apa? Karena dia tidak terlatih. Nah, ini yang dilatihkan kepada masyarakat agar punya ketangguhan dari aspek mental. Karena dia sudah awareness, sudah sadar, sudah tahu bahwa apa yang terjadi. Oke, berarti itu juga akan muncul rasa percaya diri dia ya ketika terjadi bencana. Dia udah tahu apa yang harus dilakukan gitu ya Pak Ganif ya. Betul, bahwa kepercayaan diri itu kan harus dibangun. Harus dibangun. Karena percaya diri itu yang membentuk sebetulnya, satu adalah potensi diri, yang kedua orang-orang yang punya pengaruh, key person. Siapa orang-orang yang punya pengaruh? Ya berarti kalau di rumah ya bisa bapaknya, bisa ibunya, bisa mbahnya. Lah itu yang sebetulnya akan membentuk percaya diri seseorang. Contoh misalkan yang tadi disampaikan, pada saat kita ini tidak punya pengetahuan dan keterampilan, maka tingkat kecemasan kita tinggi. Karena kita tidak yakin dengan kemampuan kita. Tetapi pada saat kita ini sudah punya pengetahuan dan keterampilan, maka kita akan ada waspada. Dan kita pasti antisipatif gitu. Berarti tingkat kecemasan menjadi rendah gitu. Nah, orang tua, keluarga, teman sejawat, teman teman sebaya itu juga punya pengaruh penting terhadap kepercayaan diri seseorang. Nah, pada saat orang itu, saya mencontohkan gini, anak misalkan pada saat dia misalkan katakan yo hitam ya, kemudian domble pada saat tampil gitu ya. Ini Minder. contoh percaya diri kan. Minder ya, mungkin ya. Dia misalkan diolok-olok gitu. Ya. Kon pesek doe kan begitu. Dia tidak punya percaya diri. Yang membentuk harus teman sebayanya, terbentuk adalah keluarga. Kalau dia misalkan aku masih doe ya hitam, tapi aku cerdas gitu. Nah itu akan berbeda. Nah itu yang harus dihindari, bahwa kita tidak boleh memberikan stempel cap kepada seseorang yang sifatnya negatif, yang membuat tidak percaya diri. Nah pada saat kita berlatih bahwa kita harus memberikan support, harus memberikan motivasi. Apa yang saudara lakukan sudah tepat. Anda bagus tampilnya, itu bagian dari membentuk percaya diri. Oke. Itu. Jadi memang luas ya untuk membentuk mental atau karakter seseorang itu ya, mulai dari lingkungannya, kemudian ya support sistemnya dia. Contohnya tadi ini juga akan berkaitan nanti dengan kesiapan atau ketangguhan dia pada saat menghadapi bencana apapun itu. Kan bencana itu kejadian tidak menyenangkan ya Pak Ganif ya. Betul. Nggak Caranya harus tidak menyenangkan. Iya, nggak harus bencana alam contohnya. Betul. Termasuk COVID mungkin. Iya. COVID-19 mungkin kan juga termasuk bencana non alam mungkin ya Pak Ganif ya. Iya. Nah itu kan mungkin sekarang kita bisa dikatakan sudah agak landai mungkin grafiknya. Tapi masih ada nggak sisa kayak di mungkin sepengalaman Pak Ganif sebagai tim rescue bela negara,
sisa-sisa atau masih ada trauma healing dari pasien COVID gitu? Ada nggak Pak kira-kira? Ya, ada beberapa contoh, karena ini contoh nyata dan kita memang melakukan gitu ya. Ada salah satu keluarga ya Rizky Bela Negara itu pada saat terkena COVID-19 ya. Orang itu tingkat kecemasan tinggi itu bisa saja kaitannya dengan aspek penyakit. Kemudian yang kedua kecemasan tinggi terkait dengan masalah biaya. Oh iya. Ya. Oke. Saya mencontohkan gini, tadi kan saya sampaikan bahwa anggota Rizky Bela Negara itu rata-rata adalah tingkat sosial menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Ya, begitu dia panas, saya sudah sampaikan, periksa kaitan dengan swab antigen. antigen. Nah, ternyata sebelum dia tidak yakin, ya saya kasih misalkan biaya, sudah Anda periksa, dikasih obat gitu, penurun panas. Setelah itu saya lihat loh tidak ada perkembangan. Hari berikutnya, hari kedua, saya suruh periksa ya antigen, dia tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Saya yakin dia tidak punya uang gitu. Sehingga saya suruh misalkan di rumah sakit lapangan karena ada teman gratis, baru dia positif. Begitu dia positif disuruh masuk, dia tidak mau karena kekhawatiran, karena dia tidak punya BPJS, takut untuk membayar gitu. Nah, pada suatu saat saya juga tidak yakin. Nah, ternyata begitu karena tidak mau di rumah sakit lapangan, saya suruh isolasi. Isolasi itu ternyata di luar rumah aslinya. Dia pulang aja, kamu pulang ke desa saja, dipakai saji. Nah, ternyata suaminya itu ternyata tidak tega dengan istrinya, sehingga kumpul dengan istrinya. Nah, ini berarti kan ada kontak erat gitu. Karena apa? Dia takut bahwa istrinya untuk meninggal. Nah, saya baru tahu pada saat begitu selesai, ya, dia dinyatakan sembuh, saya tanya, bagaimana perasaan ibu pada saat terkena COVID dirawat di Rumah Sakit Marsudi Waluyo. Saya pikir Pak Ganif, saya ini sudah tidak tertolong. Nah, ketakutannya adalah takut untuk mati. Okay. Iya, karena dia tidak mau berobat karena takut berkaitan dengan biaya. Itu menunjukkan bahwa dampak krisis kesehatan akibat bencana itu sangat luar biasa. Luar biasa ya, Iya. sampai ketakutannya seperti itu gitu. Ada contoh lagi pada saat saya kunjungan rumah ya, itu di daerah Kedungandang. Dua-duanya ibunya adalah dua-duanya masuk rumah sakit karena COVID gitu. Kemudian ibunya meninggal. Anaknya itu 3, yang satu adalah berkebutuhan khusus. Karena berkebutuhan khusus, dia itu kan harus di swab antigen. Ya, di swab antigen. Kemudian yang 2 sudah, tinggal yang berkebutuhan khusus itu tidak mau. Karena tidak mau, dan itu ada statement dari aparat ya, artinya bahwa dia wajib untuk diperiksa. Kemudian dilakukan pemaksaan diperiksa. Ya, apa yang muncul adalah dampaknya adalah pasca trauma. Begitu tahu ada petugas kesehatan, dia tidak mau dipanggil, didekati, dia tidak mau, dia malah lari. Dia tidak mau diperiksakan ke puskesmas. Nah, itu yang muncul. Jadi ada ketakutan. Karena apa? Karena kita bertindak tidak memberikan kesempatan untuk dia bisa menerima. Oleh karena itu tidak boleh dipaksa pada saat kita ini mengetahui bahwa seseorang itu mengalami gangguan psikologis. Sehingga pada saat kita ini datang, ya kita mesti berempati. Pada saat mereka tidak mau ditanya, ya tunggu. Kan gitu. Jadi tidak boleh ada pemaksaan. Kalau ternyata tidak bisa, ya carikan pendampingan. Yang tadi saya sampaikan bahwa ada orang-orang dekat yang harus dipercaya. Kalau tidak mau dengan petugas kesehatan, berarti kita panggil dari pihak keluarga dekatnya. Siapa yang punya pengaruh kipersnya. Baru itu nanti berarti dengan pendampingan itu bagaimana petugas kesehatan itu bisa hadir untuk melakukan intervensi, kan begitu. Reinforcement gitu ya. Berarti. Iya. Oke, kira-kira ini sepengalaman Pak Ganif ya, selama ini trauma healing itu bisa berlangsung berapa bulan atau berapa tahun Pak, untuk orang itu bisa dari trauma sampai ke tahap kembali normal gitu, bisa kayak tadi yang awalnya dengar suara ombak aja takut, seperti itu dia akhirnya bisa
kembali normal gitu butuh waktu berapa, Pak? Ya, kalau yang di Aceh itu karena kita waktu itu penugasannya hanya 2 minggu, kita tidak bisa monitor gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa memberikan intervensi atau pemahaman. Jadi ya harus bisa mengcounter atau mengalihkan gitu, atau menggunakan mekanisme pembelaan ego bahwa itu tidak ada kan begitu. Itu kan harus di-counter. Kalau enggak setiap saat akan muncul. Yang kedua, bisa saja diberikan kegiatan yang kira-kira kapan itu biasanya muncul. Kan kita wawancara, Iya. Bu, biasanya muncul kapan nggih halusinasinya, kan gitu. Itu kan halusinasi pendengaran. Nah, pada saat itulah kita bisa memberikan intervensi. Bisa dengan kegiatan, bisa mengantar bahwa tidak ada kan begitu juga bisa. Memang memerlukan waktu. Kalau kita bicara tentang krisis kesehatan itu memang 24 jam pertama itu kita melakukan sifatnya akut gitu ya. Sifatnya akut, kemudian nanti setelah 3 minggu berarti kita evaluasi apa mengarah pada kronis atau enggak. Kalau fase akut itu sudah terlewati berarti nanti pada 3 minggu yang kedua itu berarti sudah teratasi. Tetapi kalau misalkan itu dengan intervensi yang kita lakukan itu dengan terapi psikologi tidak mempunyai dampak, ya berarti kan bisa referral. Artinya di posko kesehatan setelah dilakukan intervensi, maka bisa melakukan referral ke rumah sakit rujukan gitu ya. Oke. Gitu. Jadi semacam dirujuk gitu ya, Pak? Iya, referral Referral. dirujuk. Jadi dia akan menerima rawat jalan ya, terus terapi. Dirujuk bisa saja nanti kan rawat jalan atau harus rawat nginap kan Atau gitu rawat ya. inap juga bisa. Iya, itu. Oke, menarik nih. Berarti efektivitas dari penanganan pasca bencana terkait trauma healing ini seberapa besar sih, Pak? Untuk dampaknya untuk para korban gitu. Ya, kalau menurut saya kalau aspek psikologi sosial itu saya mengatakan bahwa itu sangat-sangat penting ya, karena untuk menyembuhkan trauma itu kan perlu waktu lama, berbeda dengan aspek fisik gitu ya. Iya. Contoh misalkan gini, oh dia luka robek, begitu dijahit ya, nanti 7 hari pasti dia diangkat jahitan, 3 hari diangkat jahitan separuh, itu sudah jelas gitu ya, selesai gitu secara fisik. Tetapi kalau psikologis itu kan memerlukan waktu lama gitu ya, Lama. memerlukan waktu lama dan itu perlu kontinuitas untuk monitor bahwa dampak psikologisnya itu berkurang apa tidak kan begitu. Dan setiap orang beda-beda mungkin ya. Masing-masing orang tidak sama karena Masing-masing punya orang ketahanan beda. mental yang berbeda. Yang tadi saya sampaikan kalau orang itu makin banyak masalah, kan harapannya dia makin terlatih untuk mengatasi masalah. Tetapi kenyataan juga tidak seperti itu. Ada mereka ketahanan mentalnya tidak tahan. Begitu ada permasalahan, dia nangis. Itu kan bagian dari tidak bisa memberikan solusi. Kemudian ada mekanisme ego. Pas saat ada masalah, bisa saja dia menggunakan mekanisme ego yang lain. Ya. Oke. Apa mekanisme ego yang lain? Misalkan, saya tidak bisa mengatasi masalah, ngeluyur aja. Gak bisa mengatasi masalah, mangan aja. Kan itu kan bagian dari mekanisme pembelaan ego. Coping ya, mungkin mekanisme coping. Betul. Nah, itu sifatnya sementara. Oleh karena itu harus berorientasi pada masalah task oriented. Bagaimana memecahkan masalah itu sedangkan kasusnya. Gitu. Oke, menarik sekali ya, ini nggak terasa kita ngobrol sudah hampir 30 menit nih Pak Ganif. Mungkin kalau bisa sebelum kita akhiri di episode 2 ini, mungkin Pak Ganif bisa menyampaikan closing statement-nya. Kalau kita kan temanya ini terkait trauma healing, pertolongan pertama pada pasca bencana nih. Ya mungkin ada closing statement untuk sahabat Sehat Polkesma di manapun berada saat ini yang mendengarkan podcast kita Pak Ganif. Ya, untuk pemirsa sahabat Polkesma, ya pesan saya untuk menjadi relawan itu harus dimulai dari hati. Karena dengan kita menjadi relawan, sebetulnya kita bisa meringankan beban orang lain. Kemudian yang ketiga, bahwa pada saat kita itu melakukan pertolongan kepada orang lain, ya kita harus menang gitu ya. Karena itu bagian dari healing.
Saya kira itu. Terima kasih Mas Yufil. Oke. Ya. Oke, untuk episode 2 kali ini saya rasa sangat menarik sekali karena Pak Ganif ini seorang praktisi langsung. Jadi tadi banyak pengalaman yang udah beliau sampaikan mulai dari tahun 2006 bahkan pasti saya yakin sebelum itu pun juga beliau sudah bergerak di bidang rescue ini. Jadi udah beberapa bencana beliau ikuti bahkan sampai COVID-19 yang terakhir. Jadi mungkin itu bisa kita ambil semua yang baik tadi, semua yang diceritakan tadi bisa kita terapkan juga pada diri kita masing-masing. Dan sampai jumpa lagi di Podcast Matok episode selanjutnya. Saya Arga pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Polkesma. Ya, kita say hello untuk sahabat-sahabat Polkesma di rumah ini.